Oke, halo teman-teman semua. Jadi hari ini eh aku bakal membahas tentang tugas PTL Pak Putu yang ini ya kemarin yang tentang cara ini apa menggunakan solver. Terus habis itu apa sih nama babnya tentang transportation. Nah, yaitu. Jadi di sini kan ada ngebahas cost, capacities, demands. Cost itu biayanya, capacities itu kapasitas dari supply-nya. Lalu demand-nya itu adalah keinginan dari customer-nya sendiri. Nah, kemarin itu tugasnya, aduh, gue lupa nyimpen tugasnya gimana. Ntar dulu gue stop dulu. Nah, oke, ini udah ada nih fotonya. Jadi, kita tuh disuruh menyelesaikan permasalahan transportasi dengan solver. Nah, di sini tuh ada ceritanya kita itu mensuplai kapasitas depot bahan bakar untuk nantinya dikirim ke unit militer, unit A, unit B, unit C, unit D. Jadi ada 4 unit demand ya di sini. Kalau misalkan kita tabelin, dia tuh bentuknya kayak gini. Ini depot satu atau biasa kita singkat S1, supply satu, supply 2, supply 3. Di sini biasanya kalau misalnya di Excel itu tulisannya D1, D2, D3 dan D4 kayak gitu. Nah, di sini kita bahas dulu yang pertama, yaitu jika permasalahan transportasi itu seimbang. Jadi ketika ini ya apa namanya antara supply dengan uh, demand-nya itu seimbang, itu jadi apa namanya, jadi balance ya, gimana ya bahasanya ya, pokoknya seperti itu teman-teman ya. Kita langsung aja ke Excelnya ya. Nah, kemarin kan udah diajarin nih tentang yang seimbang. Jadi sebenarnya kalian pakai aja tabel yang udah ada di sini. Ya, jadi kalian pakai aja tabel yang udah ada di sini. Nantinya kalau kalian mau menjawab soal berikutnya yang B, itu nanti tinggal kalian gini aja nih. Move or copy, habis itu move to end, create copy, habis itu oke, okay, muncul yang kedua. Jadi kayak digandakan gitu loh. Nah, kita pakai yang ini dulu ya buat yang seimbang. Jadi kalau misalkan seimbang antara capacity dengan demand-nya ini, itu akan menghasilkan sama-sama nol. Jadi kapasitinya nggak kurang, nanti ya kapasiti yang nggak kurang, demand-nya juga nggak kurang. Jadi sama-sama sebanding antara capacity dengan demand. Terus kita input dulu ya nilai ininya. Nilai dari demand-nya. Aduh. Kita bisa langsung nyalin aja ya di sini. Di satunya 6, terus 3, 5, 4, 2, 8, 4, 4. Terus di sini 5, 7, 4, 3. Nah, terus untuk kapasitinya berarti yang ini ya, 40, 60, 30. Tulis 40, 60, 30. Terus di sini kita tulis dari unit A 20, 30, 50, dan 30. Kayak gitu. Nah, untuk ininya decision variable-nya kita nol-nolin semua ya. Seperti yang kemarin sudah diajarkan. Nah, di sini sebenarnya aku mau ngasih tahu biar apa ya? Biar
biar kalian gak goblok kayak gue. Ya maksudnya soalnya gue tadi tuh kayak bingung kenapa solver gue nggak jadi-jadi gitu kan. Karena ternyata guys, di di sini itu nih yang di constraint ini, di excess capacity sama yang ini unmet demand ini tuh pakai rumus ya, sesuai ini nih. Jadi kalau misalkan kalian pindah-pindahin, ya misalkan nih ya kalian copy paste ke Excel baru gitu ya, ke dokumen baru. Ini rumus ini tuh harus di edit lagi teman-teman. Tapi itu nanti aja. Pokoknya kalian ngedit aja dulu di dokumen yang udah ada. Nanti kalau misalkan beda dokumen gimana, nanti beda video lagi. Jadi kalau misalkan ini kan udah langsung ini ya, udah langsung ke input. Jadi pas kita input 40 ini, 40 misal 4 nih, 4 dulu nih. Di sini bakal 4 juga. Nih di sini. Jadi itu tuh udah otomatis gitu teman-teman karena ada rumusnya. Dan aku baru sadar. Ya. Nah, di sini juga ada rumusnya. Bu ini nih. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kalian pindahin juga bakal harus nulis ulang rumusnya. Di sini di total cost pun juga ada rumusnya. Yaitu ya kalau misalkan apa namanya kalian kehapus ya rumusnya, tulisnya sum product. Terus di sini kan ada tulisan array 1. Array 1 itu pakai yang ini. Ya. Terus pakai titik koma. Bisa aja di laptop kalian pakai koma, tergantung laptop. Habis itu tambahin yang ini. Ditutup kurung, enter. Nah, kayak gitu. Buat total cost-nya, rumusnya adalah sum product dalam kurung yang ini. Terus habis itu titik koma, baru ya gini. Kayak gitu, teman-teman. Lalu gimana? Udah di input nih data-datanya. Kita tinggal solver aja. Set objektifnya dia pakai yang ini. Terus enter. Terus pakai min by changing variable cell-nya. Pakai yang ini. Terus enter. Udah kayak gini. Kalian add subject to the constraint. Add. Yang pertama, kita pakai lagi yang ini. Jangan lupa ini diganti dengan lebih dari sama dengan 0. Kenapa nggak sama dengan 0? Karena di sini kan nanti yang memunculkan hasil-hasil dari produk-produk yang kita kirim gitu. Jadi nggak akan mungkin sama dengan 0. Pasti sini ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30 kayak gitu. Makanya ini harus lebih dari sama dengan 0. Terus klik OK. Lanjut add lagi. Yang kedua, pencet yang access capacity ini, enter. Terus ini diganti dengan sama dengan 0. Constraint-nya 0. Terus OK. Lanjut sekali lagi. Yang paling terakhir yang unmet demand. Enter. Sama dengan constraint-nya 0. Oke. Udah gitu jangan lupa ini ya pakai simplex LP. Karena sebenarnya di sini udah dikasih tahu kalau kita pakai GRG nonlinear engine ini untuk smooth nonlinear. Kalau misalkan simplex LP itu untuk linear solver problems. Terus kalau misalkan evolutionary itu buat non smooth. Terus itu dipakainya buat apa? Gua nggak tahu. Yang gua tahu ini data-data ini adalah data-data yang di solve dengan di solve dengan linear solver problems karena dia linear gitu. Terus kalian tinggal pencet aja solver. Habis itu di sini kalau misalkan kalian benar
kalian bakal ada tulisan solver found a solution bla 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 bla. Kalau misalkan salah bakal ada tanda seru merah. Jadi itu pasti ada sesuatu yang salah dengan inputan data kalian gitu. Kalau misalnya udah kayak gini, kalian tinggal ketik oke, pencet oke, dan ini dia hasilnya 20 20 20 20 seperti ini. Total costnya 460. Itu punya aku. Sorry guys. Itu tadi kerjaanku. Nah, ini total costnya 460. Ini yang punya aku sama ya, kayak gitu. 460. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini yang seimbang ya, yang jika permasalahan transportasi seimbang. Nah, terus yang B, gimana kalau misalkan ternyata kapasitas dari depot 1 atau S1 supply 1 itu 50, yang artinya lihat kapasitinya itu lebih 10. Jadi mau nggak mau kita harus bikin eh, dummy demand demand dummy demand dummy demand. Jadi kita akan menambahkan satu list di sini. Biar apa? Biar demandnya tetap sama dengan 0. Kalau misalkan kayak gini, 50 tambah 60 tambah 30 itu kan 140 ya. Sedangkan ini 130, teman-teman. Jadi sebenarnya hasil di sini itu harusnya harus ada lebihnya 10 gitu kan. Karena 140 dikurangi 130. Nah, biar kita seimbang dan bisa menggunakan solver ini, kita harus bikin apa namanya? Unit baru ya. Kan ini unitnya cuman A B C D. Kita bikin unit baru yang dimana unit itu unit bohong-bohongan gitu. Biar si demandnya ini bisa setara dengan kapasitinya. Jadi kita langsung aja ya. Kita pencet insert set gitu kan. Ini D4 ini kita pindahin ke sini. Tulis ulang aja. 4 2 sorry 2 3 ini 0 0 0. Kenapa 0 0 0? Karena di situ itu karena ini unit bohong-bohongan jadi gak ada cost buat perjalanan ya, buat transportnya. Makanya di sini 0 0 0 0. Kayak gitu. Nah, di sini kita tambahin 10 karena biar setara gitu. Penyetaraan ini tuh. Nah, terus di sini juga pindahin. Ini jangan lupa di ini ya. Misal kita tulis aja D5 ya. D5. D5 itu depot yang bohong-bohongan. Depot unit bohong-bohongan. Kok ini sih gua? Sorry guys. D4 sini D5. Ini semuanya kita nol-nolin lagi ya. 0 0 0 0 0 0 0 0. Oke, kayak gitu teman-teman. Nah, nah. Ini dia guys, ini dia guys. D5, ini D4. Nah, kalau misalnya dilihat ya guys dari sini. Ini tuh kan gak sesuai ya. Harusnya yang apa namanya? Maksudnya harusnya yang D4 ini, yang 30 yang ini tuh harusnya ada di sini kan. Tapi kok gak ada gitu. Sedangkan ini ada, bro. Nah, itu tuh harus ditulis lagi rumus yang ini, teman-teman. Nih, bisa dilihat ya. Rumusnya itu Q8, berarti ini. Nanti itu min sum terus sama ini. Kayak gitu. Nih, kita copy paste ya. Nah, kita taruh sini ya tadi. Q8 ya, ini kita hapus dulu. Kita pilih yang ini, karena dia D4 kan. Ini. Terus, yang dalam kurungnya nih, jangan lupa pakai yang ini.
baru enter bro. Nah, ini dia men. Jadilah seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian mau nambahin data, kalian mindahin data ini ke dokumen yang lain juga, kalian harus lihat dulu rumusnya. Karena takutnya rumusnya berubah guys. Di sini juga harus dilihat lagi guys. Dia berubah atau enggak? Ternyata enggak kan? Tuh masih di sini. Sama ini juga masih di sini. Kalau ini berarti aman. Gak apa-apa. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan gak dicek-cek gitu rumusnya, takutnya ada yang salah. Terus kita nggak bisa nge-solve. Udah deh. Terus diapain? Nih, udah kayak gini. Ya udah, kita solve lagi aja, Brody. Tapi jangan lupa dicek-cekin lagi ininya sesuai yang tadi. Takutnya yang gue bilang, takutnya rumusnya beda, Bro. Cuman kalau misalkan ternyata rumusnya masih sama, bisa langsung aja ini. Tapi kayaknya yang ini beda deh. Oh enggak deh, bener sama. Coba ya kita solve ya. Solve. Oke, ternyata benar. Solver found a solution all considered blah. Oke, berarti oke. Nah, ini kalau punya gua hasilnya total costnya 450. Apakah sama? Yes, sama. Berarti ini sudah benar ya guys, seperti ini. Nah, tapi dulu. Nah, tapi kalau misalkan ini D5 ini ditambah guys, ini di tabel ini sebenarnya harus ditambahin lagi. Tapi kalau di gue sih ya, gue nggak menambahkan tabel-tabel itu. Jadi gue gini doang, nggak ada tabel-tabel yang ribet ini, karena males gitu. Jadi aku cuman nulis ininya aja gitu teman-teman. Udah tuh, itu yang B. Terus yang C gimana? Yang C, nah kalian coba. Kalian, nah kalian kayak tadi tambahin lagi. Tapi bedanya, kalian nambahinnya di sini teman-teman. Di supply-nya. Kayak gitu. Kenapa nambahinnya di sini, bukan di sini? Karena kapasitas depo satunya sekarang jadi 30. Jadi 30. Kan awalnya tadi itu awalnya tuh 40 ya. Ya kan? Awalnya 40 di sini. Ini malah kurang. Jadi cuman 10. Nah, berarti kita harus punya supply atau depot bohong-bohongan alias S4-nya. Tadi kan ini di sini berapa? 60 30. Nah, 60. Di sini sorry. 30 10 gitu kan. Terus demandnya 20 30 50 30. 20. Aduh gimana tadi? Lupa. 30 ya. 30 50 30. Nah, kan misalkan nih belum ada yang 10 ini. Ini kan yang di sini 130, sedangkan di sini cuma 120, teman-teman. Jadi, makanya kita tambahin depot bohong-bohongan 10 di capacity ini. Makanya dia ditambahinnya di sini. Caranya gimana? Caranya sama kayak tadi, bedanya cuman nambahin yang S1, S2, S3, S4. Berarti di sini nih, teman-teman. Di sini juga ditambahin lagi. Nah, terus juga di sini juga ditambahin lagi. Gitu. Nah, jangan lupa input rumusnya. Rumusnya kayak gini nih, teman-teman. Teman-teman. Rumusnya kepencet. Nah, kan yang ini berarti dia ini kan
S4 nya yang ini, ininya yang ini guys, gitu. Udah deh, ada kan? Coba ya. Ini kalian nulisnya jangan acak-acakan kayak gini ya, diurutin S1, S2, S3, S4 biar gak pusing gitu. Terus ini tadi isi kayak yang ini ya, yang atas kayak ini 6 bla. Tapi kalau misalkan yang tadi depot bohong-bohongan kan yang ini ya, ini diisinya 0 aja gitu. Itu teman-teman, jadi kalian coba aja dulu buat yang C ya. Itu beneran sama banget kayak tadi gitu guys. Terima kasih, bye.